sebuah tabel yang menunjukkan sifat dari kelima larutan ya teman-teman. Nah, kalau larutan pertama jika diuji coba menggunakan lakmus merah, dia bakal tetap berwarna merah, dan lakmus biru dia bakal berubah jadi warna merah. Larutan nomor 2 dari merah berubah jadi biru dan biru tetap biru. Nah, larutan ketiga merah tetap merah, kemudian lakmus biru berubah jadi merah. Kemudian yang nomor 4 dari lakmus merah berubah jadi biru, lakmus biru tetap berwarna biru. Dan larutan nomor 5 lakmus merah tetap menjadi warna merah, lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, pertanyaannya adalah larutan yang bersifat asam itu larutan yang mana gitu. Nah, untuk menentukan sifat dari suatu larutan berdasarkan uji coba kertas lakmus, kita harus identifikasi dulu nih teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak sih uji coba atau sifat dari larutan asam basa itu kalau menggunakan kertas lakmus itu identifikasinya gimana? Nah, jadi kan kertas lakmus ini teman-teman itu kan ada dua, yaitu kertas lakmus yang berwarna merah dan juga berwarna biru gitu kan. Nah, kedua lakmus ini biasanya digunakan untuk identifikasi atau untuk mengetahui sifat dari suatu larutan, apakah dia bersifat asam atau dia bersifat basa. Nah, untuk identifikasinya, jadi kalau misalnya dia larutan asam ya kan, dan ini larutan basa, nah biasanya kalau dia larutan asam, kita uji coba menggunakan lakmus merah gitu, dia bakalan tetap berubah menjadi warna merah, jadi nggak bakal nunjukin perubahan nih. Tapi ketika lakmus biru ya kan, kita misalnya larutan asam nih, misalnya larutan asam sulfat gitu, kita uji coba pakai kertas lakmus. Nah, dari kertas lakmus yang warna biru, dia bakal berubah warna jadi warna merah teman-teman gitu. Nah, sementara kalau larutan basa, dia itu dari kertas lakmus biru, ketika kita uji coba dengan kertas lakmus biru, dia bakal tetap biru teman-teman. Nah, tapi ketika kertas lakmus merah kita tetesin dengan larutan basah, dia bakalan berubah warna jadi biru gitu. Nah, oke. Jadi udah bisa lihat kan perbedaannya ada di mana. Jadi larutan asam itu identik dengan yang merah nih, lebih dominan dengan merah. Jadi ketika suatu larutan ditetesin sama kertas lakmus diuji coba dengan kertas lakmus biru, warna biru bakal berubah jadi merah. Nah, kalau basah malah kebalikannya nih, dari lakmus merah berubah jadi biru. Kalau begitu, teman-teman bisa identifikasi nih di antara semua ini mana nih yang bakalan bersifat asam. Oke, kita identifikasi dari larutan yang pertama. Larutan yang pertama kan katanya berubah dari merah menjadi merah katanya. Berarti kan tetap ya teman-teman, kalau begitu berarti ini bersifat asam harusnya kalau misalnya ditinjau dari lakmus merah gitu. Tapi kita lihat dulu ketika lakmus biru dia berubah jadi merah teman-teman. Oke, kalau begitu valid ya, yang larutan pertama ini bersifat asam karena dari lakmus merah tetap menjadi merah, lakmus biru dia berubah jadi merah nih teman-teman. Nah, kita tinjau dari yang kedua. Yang kedua ini kira-kira berubah warna jadi apa gitu. Nah, dari lakmus merah katanya, dari lakmus merah nih teman-teman, berubah nih jadi warna biru katanya. Nah, sementara dari biru berubah tetap jadi warna biru. Kalau begitu dari biru tetap menjadi biru, terus dari merah jadi biru, berarti larutan yang kedua ini bersifat basa. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman lihat nih di antara larutan yang ada ya kan, di antara larutan yang ada nih katanya larutan merahnya, lakmus merah tetap menjadi warna merah, lakmus biru berubah jadi merah nih katanya, biru jadi merah, berarti kan merah dengan merah. Kalau begitu ini termasuk ke dalam apa teman-teman? Bersifat asam. Iya. Oke, kalau begitu kita bisa identifikasi nih yang selanjutnya, larutan keempat, dari merah jadi biru ya kan, dari biru tetap ke biru teman-teman. Berarti kalau begitu apa teman-teman, bersifat apa ya, bersifat
basa. Nah, lanjut deh yang terakhir. Yang terakhir, dari merah tetap jadi merah teman-teman, dan biru tetap jadi biru. Kalau gitu dia bersifat yang mana dong? Dia merah tetap merah, biru dia tetap biru. Berarti dia yang mana dong? Asam iya, basa iya. Nah, kondisi seperti ini tuh disebut dengan pH netral, di mana tidak terjadi perubahan baik lakmus merah maupun lakmus biru. Nah, kalau begitu kita bisa identifikasi nih larutan yang bersifat asam yang mana, yang nomor 1 dan nomor 3. Gitu, jawaban akhirnya adalah larutan yang bersifat asam adalah larutan 1 dan 3. Oke, sekian.